Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang materi non-current liabilities. Nah, di sini perkenalkan, nama saya Nova Faradila dan teman-teman saya ada Duki Ibnu, Poppy Desyana, Nabila Salsa, Erina, saya Nova Farah, Nadila dan juga Anissa Citra. Untuk yang pertama, kita akan belajar tentang types of bonds. Jadi, bond sendiri itu yang pertama ada secure bonds. Nah, itu tuh dijamin oleh agunan khusus seperti real estate atau saham. Yang kedua ada unsecured bonds. Nah, itu tuh tanpa agunan, termasuk junk bonds yang sangat berisiko tinggi tetapi menawarkan bunga yang tinggi. Kemudian yang ketiga ada term bonds. Semua obligasi dalam satu penerbitan itu jatuh tempo serentak pada satu tanggal tertentu. Kemudian yang keempat ada serial bonds. Jatuh temponya itu secara bertahap atau menggunakan sistem angsuran. Kemudian yang terakhir ada callable bonds, memberikan hak kepada penerbit untuk melunasi dan menarik obligasi sebelum tanggal jatuh temponya. Nah, di sini juga ada convertible bonds. Jadi obligasi yang dapat dilakukan menjadi sekuritas lain seperti saham perusahaan dalam periode waktu tertentu setelah diterbitkan. Kemudian ada commodity backed bonds. Jadi disebut juga asset linked bonds, di mana pelunasannya itu menggunakan ukuran komoditas tertentu seperti minyak, batu bara, atau perak. Dan yang terakhir ada deep discount bonds. Nah, ini disebut juga dengan zero interest debenture bonds, dijual dengan potongan harga besar dan tidak membayar bunga berkala. Jadi bunganya itu dibayar penuh saat jatuh temponya. Kemudian juga ada registered bonds. Nah, ini tuh diterbitkan atas nama pemilik sah dan memerlukan penyerahan sertifikat lama serta pembuatan sertifikat baru jika dijual. Kemudian ada bearer atau coupon bonds, tidak tercatat atas nama pemilik dan dapat dipindah tangankan secara bebas hanya melalui penyerahan fisik. Kemudian ada income bonds dan yang terakhir ada revenue bonds. Selanjutnya kita akan membahas tentang e-swing bonds. Jadi di sini ada yang namanya bond indenture atau kontrak hukum yang mendasari obligasi berisi janji untuk membayar nilai nominal pada tanggal jatuh tempo dan bunga periodik secara berkala. Biasanya itu terjadi setiap 6 bulan. Nah, tujuannya itu ketika meminjam dana jangka panjang, ketika jumlah modalnya itu dibutuhkan untuk terlalu besar. Nah, dipasoknya itu hanya oleh satu kreditor aja. Terus juga ada 3 metode dalam penjualan ke pasar. Yang pertama ada firm underwriting, kedua ada best efforts underwriting, dan yang terakhir ada private placement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan tentang employee related liabilities. Jadi apa sih itu employee related liabilities itu? Itu adalah kewajiban perusahaan terhadap karyawan yang timbul akibat hubungan kerja. Nah, kewajiban ini harus dicatat karena perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memberikan kompensasi atau manfaat kepada karyawannya. Contohnya itu ada gaji karyawan, upah yang masih harus dibayar, bonus karyawan, cuti berbayar, tunjangan pensiun, pesangon, jaminan kesehatan, dan lain-lain. Selanjutnya ada provision. Jadi provision menurut standar akuntansi IAS 37 atau PSAK 57, provisi adalah kewajiban yang waktu atau pembayarannya masih belum pasti. Artinya perusahaan mengetahui mereka memiliki tanggung jawab tapi belum tahu jumlahnya berapa, kapan harus dipenuhi kewajiban tersebut gitu. Jadi belum pasti. Nah, karakteristik dari provisi ini kemungkinan terbesar akan terjadi arus keluar sumber daya ekonomi, terus juga jumlahnya dapat diestimasi secara andal. Tuh. Terus selanjutnya ada recognition of provision. Jadi perusahaan mengakui provisi jika memenuhi 3 syarat utama. Yang pertama itu ada kewajiban saat ini akibat peristiwa masa lalu atau legal obligation, constructive obligation. Yang kedua ada kemungkinan besar akan ada pengeluaran sumber daya ekonomi probable lebih dari 50%. Yang ketiga, jumlah kewajiban dapat diestimasi secara andal. Jadi manajemen memperkirakan bonus sebesar 500 juta. Jumlah tidak dapat diestimasi secara wajar, maka provisi tidak boleh diakui. Nah, jurnal pengakuan provisi ini yaitu
Misalnya ada perusahaan memperkirakan bonus karyawan itu 200 juta. Jadi jurnalnya itu adalah beban bonus karyawan atas provisi bonus karyawan senilai 200 juta. Selanjutnya ada measurement of provision. Nah, setelah provisi diakui, perusahaan harus menentukan berapa jumlah yang akan dicatat. Prinsip pengukuran provisi diukur sebesar best estimate atau estimasi terbaik, yaitu jumlah paling realistis untuk menyelesaikan kewajiban. Metode pengukurannya ada beberapa. Yang pertama itu ada most likely outcome. Itu digunakan jika hanya ada satu kewajiban besar. Contohnya itu kemungkinan pembayaran pesangon. Seperti itu. Nah, contohnya gini, kemungkinan pembayaran pesangon itu nilainya 100 juta dengan probabilitas 70%. Yang kedua, ada 150 juta dengan probabilitas atau kemungkinan 30%. Nah, maka yang dipilih itu yang 100 juta tapi 70% gitu. Jadi nilai yang paling mungkin terjadinya tuh tinggi gitu. Persentase terjadinya kan tadi 70% ya. Yang kedua, itu ada expected value. Digunakan jika terdapat banyak item atau banyak karyawan. Nah, rumusnya itu expected value sama dengan sigma probabilitas dikali nilai. Contohnya, tadi kan kita ada 100 juta dengan probabilitas 70, tapi ini diganti. Ini punya 100 juta dengan probabilitas 40%, 150 juta dengan probabilitas 60%. Nah, perhitungannya 100 juta dikali 40% ditambah 150 juta dikali 60%. Sama dengan 40 juta ditambah 90 juta sama dengan 130 juta. Jadi provisi yang dicatat itu 130 juta. Gitu. Selanjutnya pembahasan mengenai long term notes payable. Ya, pada bagian pertama yaitu not issued at face value. Jadi pada bab ke-7 kita membahas pengakuan wesel senilai C10.000 berjangka waktu 3 tahun yang diterbitkan Scandinavian Imports pada nilai nominal kepada Bijelo ASA. Dalam transaksi ini tingkat bunga yang dinyatakan dan tingkat bunga efektif sama-sama 10%. Diagram waktu dan perhitungan nilai sekarang dalam center pada ilustrasi 712 untuk Bigelow akan sama untuk penerbit wesel. Jadi Scandinavian Imports dalam mengakui wesel bayar karena nilai sekarang wesel dan nilai nominalnya sama. Scandinavian Imports tidak akan mengakui premi atau diskon sebesar C10.000. Dan ini adalah contoh mengenai pencatatannya. Selanjutnya pembahasan mengenai notes not issued at face value. Jadi yang pertama itu surat utang tanpa bunga. Jika suatu perusahaan menerbitkan wesel tanpa bunga hanya untuk kas perusahaan tersebut mengukur nilai sekarang wesel tersebut berdasarkan kas yang diterima. Tingkat bunga implisit adalah tingkat yang menyamakan kas yang diterima dengan jumlah yang akan dibayarkan di masa mendatang. Perusahaan penerbit mencatat selisih antara nilai nominal dan nilai sekarang tentang kas yang diterima sebagai diskonto dan menghormatisasi jumlah tersebut ke beban bunga selama masa berlaku wesel. Dan yang kedua ada surat utang berbunga. Jadi surat utang berbunga di atas adalah contoh perbedaan ekstrem antara tingkat bunga yang dinyatakan dan tingkat bunga efektif. Dalam banyak kasus, perbedaan antara tingkat bunga ini tidak terlalu besar. Selanjutnya, situasi khusus surat janji bayar. Nah, di sini ada uang kertas yang diterbitkan untuk properti, barang, atau jasa. Dalam transaksi tawar-menawar, ketika instrumen utang ditukar dengan properti, barang, atau jasa, tingkat bunga yang dinyatakan dianggap wajar, kecuali yang pertama tidak disebutkan suku bunga, atau yang kedua, tingkat bunga yang ditetapkan tidak masuk akal, atau yang ketiga, nilai nominal yang dinyatakan berbeda secara material dari harga tunai saat ini untuk barang yang sama atau serupa, atau dari nilai wajar instrumen utang saat ini. Contohnya, perusahaan Scenic Development menjual tanah seharga 200.000 kepada Health Spa Service dan menerima wesel tanpa bunga senilai 293.866 yang jatuh tempo 5 tahun. Transaksi dicatat sebesar nilai kini 200.000, bukan nilai nominal wesel, karena selisih 93.866
merupakan bunga implisit yang akan diakui secara bertahap selama 5 tahun dengan metode bunga efektif 8%. Nah, di sini ada tabel. Nah, selama 5 tahun, masa Wesel Health Spa Service mengakui selisih diskonto sebesar 93.866 sebagai beban bunga, sedangkan Cynic Development mengakuinya sebagai pendapatan bunga. Pengakuan bunga tersebut dilakukan secara bertahap menggunakan metode bunga efektif hingga jatuh tempo Wesel. Lalu selanjutnya ada pilihan suku bunga. Jika suatu perusahaan tidak dapat menentukan nilai wajar dari properti, barang, jasa, atau hak lainnya, dan jika Wesel tersebut tidak memiliki pasar yang siap, maka nilai sekarang dari Wesel tersebut harus ditentukan oleh perusahaan untuk mendekati tingkat bunga yang berlaku. Imputasi. Pilihan suku bunga dipengaruhi oleh yang pertama, tarif yang berlaku untuk instrumen serupa. Yang kedua, pembayaran dan suku bunga utama yang berlaku. Nah, contohnya pada 31 Desember 2022, sebuah Kintan Jaya menerbitkan surat utang senilai 550.000 dengan bunga 2% dan jangka waktu 5 tahun untuk membayar jasa arsitektur. Karena nilai wajar jasa dan surat utang tidak dapat ditentukan secara andal, perusahaan menggunakan imputed interest rate sebesar 8% berdasarkan kondisi pasar dan profil kredit perusahaan. Nah, di sini ada tabel-tabelnya. Yang pertama, perhitungan present value. Karena bunga kontrak 2% lebih rendah dari bunga pasar 8%, nilai kini Wesel lebih rendah dari nilai nominalnya sehingga timbul diskonto Wesel. Lalu selanjutnya ada pencatatan awal Wesel. Nah, di sini ada tabelnya. Wesel dicatat sebesar nilai kini present value yang mencerminkan nilai wajar jasa yang diterima perusahaan. Lalu ada amortisasi tahun pertama 31 Desember 2023. Nah, di sini ada tabelnya. Lalu selanjutnya ada surat utang hipotek. Surat perjanjian hutang yang dijamin oleh dokumen yang disebut hipotek yang menjaminkan hak milik atas properti sebagai jaminan atas pinjaman tersebut. Nah, yang pertama ada bentuk umum dari Wesel bayar jangka panjang. Yang kedua dapat dibayar penuh pada saat jatuh tempo atau secara angsuran. Yang ketiga, hipotek dengan suku bunga tetap. Yang terakhir ada hipotek dengan suku bunga variabel. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelunasan utang sebelum jatuh tempo dengan uang tunai. Sebelumnya, apa itu harga penebusan kembali dan apa itu nilai tercatat obligasi? Harga penebusan kembali adalah jumlah yang dibayarkan untuk melunasi utang sebelum jatuh tempo, termasuk premi panggilan dan biaya penebusan. Lalu, nilai tercatat obligasi adalah jumlah yang harus dibayar saat jatuh tempo, termasuk premi dan diskonto yang belum diamortisasi. Pelunasan utang dapat menimbulkan keuntungan maupun kerugian. Cara membedakannya adalah membandingkan nilai tercatat bersih dan harga penebusan kembali. Jika nilai tercatat bersih lebih besar, maka pelunasan utang tersebut menimbulkan keuntungan. Namun sebaliknya, jika nilai tercatat bersih itu lebih rendah, maka pelunasan utang itu termasuk kerugian. Baik, selanjutnya pembiayaan ulang atau refinancing. Perusahaan seringkali menebus obligasi yang beredar dan menggantinya dengan obligasi baru yang memiliki tingkat bunga yang lebih rendah. Tujuannya untuk mengurangi beban bunga dan memperoleh biaya pendanaan yang lebih rendah. Dalam akuntansi, baik ada atau tidak ada pembiayaan ulang, selisih antara harga penebusan kembali dan nilai tercatat obligasi diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada periode pelunasan. Selanjutnya, pelunasan utang melalui pertukaran aset atau efek. Perusahaan tidak hanya dapat melunasi utang dengan membayar tunai, tetapi juga bisa dengan menyerahkan aset non-tunai dan menerbitkan saham kepada kreditur. Ketentuannya adalah kreditur mencatat aset atau saham yang diterima sebesar nilai wajarnya. Yang kedua, debitur menghitung selisih antara nilai tercatat utang dengan nilai wajar aset atau ekuitas yang ditransfer. Selanjutnya, transfer aset. Transfer aset adalah perusahaan yang menyerahkan aset non-tunai kepada kreditur sebagai pelunasan utangnya.
Perlakuan akuntansi debitur pada transfer aset adalah debitur mengakui yang pertama keuntungan pelunasan utang jika nilai tercatat utang lebih besar dari nilai wajar aset yang diserahkan. Yang kedua, keuntungan atau kerugian pelepasan aset apabila nilai wajar aset berbeda dengan nilai bukunya. Lalu selanjutnya ada pemberian penyertaan ekuitas. Pemberian penyertaan ekuitas adalah kreditur yang menerima saham biasa perusahaan sebagai pelunasan penuh atas utang yang dimiliki. Perlakuan akuntansinya adalah perusahaan mencatat yang pertama penghapusan utang, yang kedua modal saham biasa sebesar nilai nominal saham, yang ketiga agio saham atas selisih nilai wajar dan nilai nominal. Lalu yang terakhir keuntungan pelunasan utang. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang extinguishment with modification of terms atau pelunasan utang dengan modifikasi syarat. Nah, ini terjadi ketika syarat utang diubah secara signifikan. Misalnya, pokok utang dikurangi, bunga diturunkan, atau jatuh tempo diperpanjang. Menurut IFRS, perubahan besar tersebut membuat utang lama dianggap telah dilunasi dan diganti dengan utang baru yang dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat utang lama dan nilai wajar utang baru diakui sebagai keuntungan atau kerugian pelunasan. Nah, mari kita melihat dari Resort Development Group. Ya, Resort Development Group. Nah, jadi kenapa bisa dianggap utang baru? Karena perubahan yang diberikan kreditur itu terlalu besar. Misalnya, sebelumnya itu utangnya 100 juta, lalu bunganya 12% dan jatuh temponya 1 tahun. Setelah negosiasi, utang itu jadi 80 juta, bunganya turun jadi 5%, dan jatuh tempo jadi 5 tahun. Nah, makanya IFRS bilang ini tuh bukan sekedar revisi kecil. Ini sudah seperti membuat perjanjian utang baru. Nah, dari kasus Resort Development ini, perusahaan lagi kesulitan keuangan. Bank takut kalau dipaksa bayar penuh, perusahaan malah bangkrut dan bank tidak dapat apa-apa. Maka bank itu memberikan keringanan berupa pokok utangnya itu dikurangi dari 10.500.000 yen menjadi 9 juta yen. Artinya perusahaan dibebaskan dari sebagian utangnya. Lalu jatuh temponya juga diperpanjang dari 31 Desember 2022 menjadi 31 Desember 2026. Artinya perusahaan diberi waktu lebih lama untuk membayar. Terus bunganya juga diturunkan dari 12% jadi 8%. Dari 12 menjadi 8%. Nah, kenapa dihitung fair value? Karena IFRS menganggap utang lama dihapus dan utang baru diterbitkan. Kalau ada utang baru harus dicatat sebagai nilai wajar atau fair values. Maka dihitunglah nilai sekarang dari semua pembayaran masa depan. Nah, lalu di sini kan ada angka 7.201.336 yen. Nah, itu dari nilai sekarang 9 juta yang didiskontokan dengan bunga pasar 15%. Jadinya 5.145.750. Nilai bunga yang dibayarkan tiap tahun itu 720.000 yen didiskontokan jadi 2 juta. Berarti totalnya tuh 5 juta, 2 juta sekian tadi, 5 juta sekian, 2 juta sekian, jadinya 7 juta sekian. Dari nilai sekarang pokok utang yang 9 juta didiskonto jadi 15% dan juga bunga yang didiskontokan dengan 15% juga. Jadi hasilnya itu menjadikan total fair value-nya. Nah, kenapa kok pakai 15% tidak memakai 8%? Karena kan tadi kan dikurangi kan dari 12 ke 8. Nah, itu 8% itu bunga yang disepakati dalam kontrak baru. Nah, kalau 15% itu bunga pasar. Nah, karena kondisi resort development sedang buruk, investor itu akan meminta imbal hasil yang lebih tinggi. Jadi, untuk menghitung nilai wajar menggunakan market rate atau kondisi bunga pasar, yaitu 15%. Terus, kenapa muncul gain? Itu ya, karena utang lamanya kan 10.500.000, utang barunya 7.200 sekian. Selisihnya 3 juta sekian. Nah, itu diakui sebagai gain of extinguishment of debt.
Nah, logikanya kamu itu punya utang 10 juta. Kalau kreditur bilangnya, udah utangnya 7 juta aja, berarti kan kamu kebebas dari 3 juta utang tersebut. Makanya utang 3 juta tersebut itu dijadikan keuntungan. Nah, jurnalnya itu debitnya notes payable old lama 10.500.000 karena utang lama dihapus. Terus yang kredit itu gain sama notes payable yang new. Tuh. Selanjutnya fair value option atau opsi nilai wajar. Nah, metode pengukuran liabilitas berdasarkan nilai pasar saat ini itu namanya fair value option. Metode ini dapat meningkatkan relevansi informasi dalam laporan keuangan, tetapi juga menimbulkan kontroversi karena penurunan nilai utang yang dapat menghasilkan keuntungan akuntansi. Nah, opsi nilai wajar itu ada dua. Yang pertama ada fair value measurement atau pengukuran nilai wajar, dan yang kedua ada fair value kontroversi atau kontroversi nilai wajar. Nah, kita membahas yang fair value measurement atau pengukuran nilai wajar. Fair value measurement menjelaskan bagaimana liabilitas diukur ketika perusahaan memilih menggunakan fair value option. Dalam metode ini, liabilitas tidak lagi dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, melainkan berdasarkan nilai wajar atau nilai pasar pada tanggal pelaporan. Tujuannya agar laporan keuangan dapat memberi informasi yang lebih relevan mengenai nilai ekonomi suatu liabilitas pada kondisi pasar saat ini. Dengan demikian, pengguna laporan keuangan dapat memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kewajiban yang dimiliki perusahaan. Nah, sebagai contoh, Edmunds SE menerbitkan obligasi sebesar 500.000 euro dengan tingkat bunga 6%. Pada akhir tahun, tingkat bunga pasar meningkat menjadi 8%, sehingga nilai pasar obligasi tersebut turun menjadi 480.000 euro karena perusahaan menggunakan fair value option. Nilai liabilitas harus disesuaikan menjadi 480.000 euro sesuai dengan nilai wajarnya. Nah, penurunan nilai liabilitas sebesar 20.000 euro diakui sebagai keuntungan yang belum direalisasi atau unrealized holding gain. Hal ini karena kewajiban perusahaan yang sebelumnya bernilai 500.000 euro jadi 480.000 euro. Itu berdasarkan kondisi nilai pasar yang berlaku. Yang kedua yaitu fair value kontroversi atau kontroversi nilai wajar. Nah, meskipun nilai fair value option dianggap memberikan informasi yang lebih relevan, penerapannya juga menimbulkan kontroversi. Kontroversi ini muncul ketika penurunan nilai liabilitas disebabkan oleh memburuknya kualitas kredit perusahaan. Dalam kondisi tersebut, investor menilai perusahaan memiliki resiko gagal bayar yang lebih tinggi. Akibatnya, harga obligasi perusahaan di pasar menurun. Karena nilai pasar obligasi menurun, ya, nilai liabilitas perusahaan juga turun. Secara akuntansi, penurunan nilai liabilitas tersebut justru menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Padahal pada kenyataannya kondisi perusahaan sedang memburuk. Situasi ini dianggap kurang mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya karena perusahaan dapat melaporkan keuntungan ketika tingkat risiko kreditnya meningkat. Untuk mengatasi hal tersebut, IASB menetapkan bahwa keuntungan atau kerugian yang timbul akibat perubahan risiko kredit perusahaan sendiri tidak dicatat dalam laba rugi. Sebaliknya, perubahan tersebut dicatat dalam Other Comprehensive Income atau OCI agar laba perusahaan tidak terdistorsi oleh perubahan kualitas kreditnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Off-balance sheet financing. Off-balance sheet financing adalah metode pembiayaan yang digunakan perusahaan untuk memperoleh dana tanpa mencatat kewajiban atau utang tersebut secara langsung dalam laporan posisi keuangan. Tujuan utama praktek ini adalah agar jumlah uang yang terlihat lebih rendah sehingga kondisi keuangan perusahaan tampak lebih baik di mata investor dan kreditur. Beberapa perusahaan besar seperti Enron, Air Berlin, dan HSB pernah dikaitkan dengan perusahaan praktik ini. Presentation of non-current liabilities. Non-current liabilities atau kewajiban jangka panjang adalah utang yang jatuh tempatnya lebih dari 1 tahun. Dalam laporan posisi keuangan, perusahaan biasanya menyajikan kewajiban jangka panjang dalam 1
kelompok utama dan memberikan rincian lebih lanjut pada catatan dan laporan keuangan. Jika suatu utang jangka panjang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun, maka utang tersebut umumnya harus diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar. Namun apabila perusahaan telah memiliki perjanjian pembiayaan kembali atau rencana tertentu yang telah diselesaikan sebelum akhir periode pelaporan, uang tersebut masih dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Analisis of non-current liabilities. Analisis kewajiban jangka panjang dilakukan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utangnya serta menjaga solvabilitas jangka panjang. Investor dan kreditor biasanya menggunakan beberapa rasio keuangan untuk mengevaluasi tingkat risiko perusahaan. Salah satu rasio yang digunakan adalah debt to assets ratio, yaitu perbandingan antara total liabilitas dengan total aset. Rasio ini menunjukkan beberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin besar risiko perusahaan mengalami kesulitan dan memenuhi kewajiban ketika utang jatuh tempo. Rasio lainnya adalah time interest earned ratio yang mengatur kemampuan perusahaan membayar beban bunga dari laba yang dihasilkan. Rasio ini dihitung dengan membandingkan laba sebelum bunga dan pajak terhadap beban bunga. Semakin tinggi hasil rasio ini, semakin baik kemampuan perusahaan dalam memenuhi pembayaran bunga secara tepat waktu.